Pulang pengen di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa duduk dulu ya. Berdoa. Alhamdulillah, anak-anak ibu, apa kabarnya semua? Baik. Sehat ya. Ibu absen ya. Risti, Rehana, Hadir. Nisa, Hadir. Penina, Hadir. Azkia, Hadir. Indah Lestari, Hadir. Aini, Hadir. Jo Marhabi, Hadir. Nur, Hadir. Cahaya, Hadir. Firda, Widya, Hadir. Aca, Hadir. Mini, Hadir. Urfi, Hadir. Rahma, Hadir. Sakinah, ke tangan. Mawanda nggak ada ya? Anggun, Hadir. Indah, Hadir. Fare, Hadir. Irhada, Hadir. Seniwati, Unitali, ada ya. Isnani Manja, Hadir. Salma Sylvia, Hadir. Alhamdulillah habis semua aktif nanti semua. Baiklah anak-anak ibu semua, pada kali pertemuan ini ibu sudah periksa apa KBB yang dibagikan kemarin ya, sudah ibu lihat, periksa, alhamdulillah lumayan nilainya. Karena ibu sudah berjanji kemarin, ya karena ibu juga yakin anak ibu semua bisa mampu. Karena kita sudah belajar nih kita, tapi kita kalau di pondok kan tersendiri ya, Iya, ada Bu. bukan modul seperti yang ibu ajar ini. Kita di pondok belajar hadis langsung belajar kitab hadis ya kan, abain ya kan? Iya. Kitab hadisnya. Ampun ya. Jadi susah aja. Kalau udah kakak udah. Apa lagi? Belum mau belum lagi ada. Kan ibu semua pintar. Tapi sekalipun demikian, kalian harus juga belajar ini modul. Kalau di sini kan jelas terus yang berhubungan dengan ayat kita diterangkan langsung ya kan? Iya. Jadi harus belajarnya anak ibu semua. Ya karena kita belajar dari pondok, kita malas ilmu itu semuanya penting. Baik ilmu modern ataupun ilmu Agama. ya sholati. Jadi alhamdulillah nilainya sudah nilai yang kemarin. Baiklah, ibu sudah berjanji kemarin kelompok A maju. Ini hadiahnya. Maju, ketua kelas ya dapat juara dia. Semuanya ya, tapi tidak seberapa, ini nanti bisa dibagi. Ini kelompok B maju. Ya berapa? 5 buku kan dibagi sama nanti ya. Iya, Bu. Kelompok C maju. Kelompok D bagi satu pokoknya. Terus pula ibu lihat saya ini. Ini dulu ya. Baiklah anak ibu semua. Hari ini materi pembelajaran kita akan memasuki judul isi pokok ajaran Tuhan. Kalau kemarin kan sudah kita belajar tentang keutetikan, ya kan? Sekarang isi pokok ajaran Al-Quran. Di sini juga ibu sudah siapkan LKPD.
Lembaran Soal. kita kerjakan juga berkelompok. Karena kenapa ibu buat sistem begini kalian PBL ya kan supaya kalian itu aktif, ya kan? Iya, Bu. Kalian mau membaca modulnya di rumah sebelum kita pelajari. Ya kan, malu kalau nggak bisa jawab kan? Iya. Jadi supaya kalian itu mau aktif belajar. Kemudian mau tampil berani kan? Iya. Nah, nanti kalau nggak ada sistem ini ada yang bukan panggung dia juga tampil. Tapi insya Allah anak ibu semua sudah biasa Tampil. Tampil dia. Jadi dia pun sudah pernah lomba MTQ kan? Nah. Saya pernah dapat juara. Juara siapa yang ada? Ada bagian juara 3. Alhamdulillah. Apa mengaji? Iya. Siapa namanya? Bukan mengaji, kalau Alhamdulillah ada ibu-ibu yang tarikan. Nanti saya suruh baca ayat suci Al-Qur'annya. Iya. Oke, anak ibu semua, baiklah. Sebelum kita ibu bagi soal, ibu ingin tahu dulu. Kita kan tema kita adalah isi pokok ajaran Al-Qur'an. Ya, isi pokok ajaran. Jadi sebelum kita diskusikan ini, ada yang tahu apa saja isi pokok ajaran Al-Qur'an itu? Tauhid. Ah, betul. Ada lagi yang lain? Ibadah dan Ibadah. Oh, ibadah dan Muhammad. Apa contoh ibadah? Ada diatur ya, puasa, ibadah. Sedangkan baca Al-Qur'an juga ibadah. Kita belajar tajwid juga ya. Iya. Senyum ya. Senyum ada hadis, ada ayat yang Al-Qur'an. Kalau hadis semoga ila wajhi akhika saudara. Kamu kepada saudaramu saudara. Tidak perempuan cantik-cantik jangan suka senyum laki-laki. Ya. Iya, Bu. Bu. Kalau laki-laki tidak, Bu? Boleh. Senyum sama kau-kau saja. Kenapa? Karena perempuan itu aurat. Aurat. Lagi pula karena laki-laki perempuan berlaki-laki itu mati berlaki nanti. Ada hadisnya apa? An-naziratu mar'atu ila rajulin syahmun qatil. Pandangan perempuan berlaki-laki panah yang mematikan, bukan mati laki-laki yang panah. Enggak. Hati iman yang tiri dan selalu dihidupkannya kan. Udah kalian kasih dia kode apa? Nggak boleh ya. Iya, Bu. Nah, makanya perempuan sebenarnya bagus cadar ya. Jangan lihat senyumnya. Kecuali sama-sama aja. Teman. Jadi harus kita pahami itu inti ajaran Al-Qur'an dan hadis itu sebenarnya. Ini pentingnya kita mengaji isi pokok ajaran Al-Quran. Apa tadi isi salah satunya tahu? Tauhid. Ada yang jawab tadi apa lagi tadi? Ibadah. Besok. Muamalat ada yang muamalat ya. Apa itu muamalat? Hah? Apa itu muamalat nah? Nggak tahu? Oke, kita lihat nanti di soal saya ibu kasih soal kalian. Baik anak ibu semua. Nah ini coba ini kalian tadi tolong dibagi soalnya. Ini soalnya bagi ya. Kita buat menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang tadi juga. Gak usah ibu bagi lagi. Iya, dibagi. Cukup soalnya. Cukup. Siapa yang dapat tadi? Siapa namanya yang ini? Yang Qari'ah ini. Irsyadatul Jannah. Irsyadatul Jannah. Subhanallah, cantiknya namanya. Macam ada di surga, Bu. Irsyadatul Jannah. Semoga juga nanti bisa ke Jannah ya. Amin. Sudah siap anak ibu? Udah. Siap. Nah, coba kumpulkan kepada ketua kelas. Iya. Ini 4 lembar ya? Nah, Iya.
Kelompok A ya sudah ada. Kelompok B. Kelompok C. Kelompok D. Oh, kelompok E ini kecepatan dan ada yang ketinggalan ini. Coba periksa lagi nih ya. Ada yang ketinggalan. Karena waktu kita masih banyak tadi ya. Jadi harus teliti anak-anak ibu semua ya. Harus teliti. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang isi pokok ajaran Al-Quran. Tadi sudah ibu lihat jawaban kalian. Ada yang apa namanya itu kelupaan tadi ya. Dia melihat soalnya. Kelewatan dia. Jadi isi pokok ajaran Al-Quran kelompok E dulu. Ya. Kelompok E isi pokok ajaran Al-Quran itu meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, kisah-kisah terdahulu, sejarah sejarah dan pendapat para ahli, isyarat tentang masa depan. Apa itu? Apa itu? Akhlak, ibadah, dan muamalah, akhlak, hukum, kisah-kisah terdahulu. Iya. Tapi kalau secara umum ada yang tahu. Istilah Quran itu mencakup apa saja? Kalau ini kan sudah secara tafsir ya. Kalau secara umum ada yang tahu istilah Quran itu apa saja? Nggak tahu? Nanti ibu jelaskan. Kemudian coba periksa nih kelompok kalian, apa jawaban kalian ini? Nggak jelas ibu lihat. Nggak bawa kacamata ibu. Coba. Nomor 2 itu arti dari akidah adalah keadilan, keselarasan, ketekunan, keyakinan. Yang mana itu? D. Apa? Keyakinan. Berarti Al-Quran berisi tentang Keyakinan. Akidah. Ya betul sana. Kemudian nomor 3 kelompok yang tadi sudah menjawab kelompok E. Kelompok B. Belum lagi. Belum lagi. Surah yang secara khusus menjelaskan masalah tauhid adalah Al-Fatihah, dengar? Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Lahab. Yang mana? Surah yang khusus menjelaskan masalah tauhid tadi Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Lahab. Surah yang mana? Sebu Al-Ikhlas. Al-Ikhlas apa itu? Yuk, baca serentak. Coba ini yang paling akhirnya nanti suruh baca ayatnya ya. Kemudian mana yang belum lagi jawab? Kelompok A. Kelompok A. Kisah-kisah berikut yang tidak terdapat dalam Al-Quran adalah Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Nuh dengan air bahnya, kaum Ad dan Samud, Raja Fatah dengan anaknya. Yang mana yang nggak ada dalam Al-Quran? D. Raja Fatah Dengan anaknya. tidak ada. Yang lain ada ya, Nabi Musa, bagaimana kisahnya kita dengar dengan Fir'aun tenggelam di sungai Nil. Nabi Nuh dengan ada air bah. Ya, air bah apa itu? Air banjir Besar. Tenggelamkan sampai anaknya pun tenggelam. Siapa nama anaknya yang tenggelam? Kan'an ya. Kan'an. Istrinya pun ikut tenggelam. Kemudian kaum Ad dan Samud ada di dalam Al-Quran yang tidak ada Raja Fatah dengan anaknya. Betul sekali. Berarti sekarang tinggal ibu jelaskan ya. Isi pokok ajaran Al-Quran 1 meliputi tauhid, akidah. Secara umum, isi pokok ajaran Al-Quran itu, nggak tahu kalian jawab ya, Ya, Bu. itu meliputi ibadah dan muamalah,
atau hablum minallah dan hablum minannas secara umum. Isi Al-Quran itu mencakup apa yang hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita beribadah, berkeyakinan, dan hubungan kita sesama manusia, bagaimana kita bermuamalah supaya menjadi ibadah. Ada hukum di situ kan, itu hukum sama manusia ya. Nah, jadi kemudian dibagi dia lagi secara terperinci. Bahwasanya apa? Isi pembelajaran Quran itu mencakup tauhid dan atau akidah. Saya tadi surah Al-Ikhlas. Rasakan olehmu, hai Muhammad itu Esa. Itu nggak datang ke tauhid kalau itu Esa. Allah Samad, Allah tempat meminta. Biarin orang yuk. Kufuwan ahad, tidak ada sekutu baginya Allah. Apalagi dalam surah Al-Luqman ada yang tahu? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu sekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar, dosa besar. Tidak diampuni Allah. Tidak boleh kita meminta daripada Allah. Ayat kan? Bersekutu dengan setan tidak boleh. Namanya syirik. Yang kedua ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah. Jadi di dalam Al-Quran ada diatur tentang ibadah apa contohnya tadi Salat, haji. Ada diatur semuanya ibadah. Kemudian muamalah juga diatur. Muamalah itu interaksi kita sama manusia, bagaimana kita berjual beli. Coba bacakan tarikhah kita ini. Ini ayat tentang jual beli. Baca ya dengan suara yang bagus. Boleh namanya syirka boleh, dihantar boleh, terserah. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl. Surah Al-Baqarah ayat 282. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang, ada pi ya. Terus, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 282. Jadi di sini sudah jelas kita yang buat itu diaturnya cara menjual beli supaya kita menjadi orang yang jujur. Kalau kita berutang itu dengan bertempo itu, maka tulis. Kita jangan lupa, jangan terjadi percekcokan. Ya, maka menulisnya itu sunat. Karena amarnya di sini kita ketahui itu didahului huruf syarat ya kan? Ya. Maka kalau dalam usul fiqh faedahnya sunnah menulis utang tidak wajib ya. Tetapi berlaku adil di sini wajib bagi saksi berlaku adil wajib. Kalau yang menyaksikan itu harus berlaku adil nanti benar ya dulu tulisnya sekian utangnya, benar utangnya sekali sekian ya kan? Ya. Jadi itu sudah diatur di dalam Al-Quran supaya apa namanya itu utang piutang kita tadi jadi ibadah. Jadi ibadah kalau kita ada utang orang, kita kasih dulu utangnya jadi ibadah loh. Jadi ibadah lebih besar lagi pada sedekah. Tapi kalau memang dia berutang tadi karena terdesak ya kan, bukan karena ingin mengkredit baju baru. Jadi kemudian ada akhlak berisi akhlak. Ada yang itu apa? Ada yang tahu tentang akhlak? Bagaimana akhlak Rasul dicerminkan dalam Al-Quran? Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Rasul teladan yang baik. Maka Al-Quran itu di situ ada diajar kita akhlak. Bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya,
Nabi apa Yakub kepada anaknya ya kan nasihatnya itu juga dari akhlak. Kemudian hukum. Nah, kalau sudah lengkap hukum diterangkan, hukum jual beli ada, ibadah ada ya kan. Hukum bagaimana kisah orang mencuri bagaimana hukum di dalam Quran. Deh, potong tak? Hukumnya bagaimana? Azani wa zaniyatu fajliduhuma. Hendaklah kamu jilid keduanya kalau dia itu belum berkeluarga, kalau sudah berkeluarga dilajang. Itu keterangan Quran lengkap semuanya. Dan kisah-kisah terdahulu dalam Al-Quran banyak kisah terdahulu jadikan pedoman bagaimana kisah nabi-nabi terdahulu tadi seperti yang kalian jawab tadi kisah nabi Nabi Sulaiman. Bagaimana kisah Nabi Sulaiman? Salah satunya kita tahu ya bisa dia menundukkan angin, ya kan? Bisa berbicara dengan binatang. Kemudian kisah kita tahu itu jadi pedoman bagaimana ditenggelamkannya Fir'aun gara-gara kufur terhadap Allah. Kufur juga bisa menghadap tsunami ya kan? Gara-gara banyak orang yang sudah kufur dengan nikmat Allah. Itu jadi pelajaran kisah-kisah terdahulu di dalam Al-Quran. Jadi karena saya lihat anak-anak ibu semua bisa ibu katakan kali ini 50%, tidak 75%, ya 50% bisa menjawab soalnya. Tapi makanya ibu kasih PR lagi, ya supaya bisa nanti lebih rajin lagi membaca di rumah. Apa PR-nya? PR-nya tulis ya. 1, carilah ayat Al-Quran yang berhubungan dengan akidah selain surah An-Nas. Apa tadi? Kedua, tulislah ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah. Kalau udah ada 1, muamalah 1. Ketiga, carilah ayat Al-Quran yang berhubungan dengan akhlak. 5 soalnya. Keempat, cari ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum. Kelima, cari ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kisah-kisah umat terdahulu boleh. Kisah Nabi Sulaiman boleh, ada di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ayub boleh, ya. Kisah-kisah Nabi-Nabi yang terdahulu boleh. Kisah Ashabul Kahfi boleh, pintar sekali dengan ibu. Itu juga termasuk kisah terdahulu. Bagaimana surah Al-Kahfi? Ada baca tadi hari Jumat hari ini? Ada. Barang siapa mengamalkan surah Al-Kahfi, maka dia akan salah satunya terhindar dari kain ibu alhamdulillah ibu juga baca di subuh. Kami setiap subuh kan ngaji itu baca surah Al-Kahfi. Terhindar daripada dan diampunkan dosanya telah alhamdulillah anak ibu semua, anak soleh semua. Jadi saya rasa demikian pembelajaran kita anak ibu semua. Soalnya nanti ibu periksa dan ibu bagikan di Jumat depan dan beserta ibu meminta jawaban kalian tentang soal ini ayat yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Tapi kali ini tidak ada hadiahnya kecuali senyuman. Ya boleh ya, kan sedekah ya? Ya. Boleh. Saya rasa dari anak ibu semua kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya boleh pulang. Terima kasih ya, itu tolong ada di